Hai, Laikul Fahri. Udah lama banget nggak upload konten ya? Pada kangen nggak sih? Coba komen dong, kapan terakhir kali kalian nonton aku? Dan di konten apa? Semoga video ini bisa jadi comebacknya Laikul ke YouTube. Rencana aku akan upload rutin 2 kali seminggu di hari Senin dan Sabtu jam 8 malam. Kemudian hari Kamis kalau misalnya aku pas free, aku bakalan coba rutin live streaming di YouTube. Sama jam 8 malam juga. Jadi kalian pantengin aja tuh hari Senin, hari Kamis, dan hari Sabtu jam 8 malam. Nah sekarang aku mau cerita kemana aja sih Laikul selama ini. Aku bagi jadi 3 ya. Yang pertama, Laikul itu sekarang udah jadi ayah guys. Aku udah ada anak satu laki-laki yang sekarang umurnya sekitar 1 tahunan. Jadi setahun ke belakang tuh aku sibuk jadi ayah, sibuk jadi bapak. Jadi ayah itu lumayan makan waktu juga loh. Apalagi aku dan istri tuh sepakat untuk jadi orang tua yang sebisa mungkin hadir 24 jam buat anak tanpa helper sama sekali. Nanti aku ceritain di episode lain deh kalau misalnya banyak yang tertarik tentang cerita ini. Kemudian yang kedua, bisa dibilang setahun ke belakang tuh aku sibuk juga ngebangun Coolstream. Coolstream ini adalah jasa live streaming event atau vendor multicam yang kita banyak ngerjain konser, wedding, acara-acara Pemkap, dan semacamnya. Utamanya ya multicam, bisa live stream ke internet, atau tampil di Videotron, di TV, bisa juga hybrid untuk kebutuhan Zoom dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang ada acara dan pengen acaranya di live streamingkan pakai multi kamera, boleh kontak aja admin Coolstream yang ada di description box ya. Tenang aja, kita bisa ke seluruh Indonesia kok, selama cuacanya cerah. Tergantung cuaca kalau kita sih. Kemudian yang ketiga, aku nyobain TikTok guys. Karena aku tuh udah mendedikasikan diriku untuk live streaming, TikTok kan juga ada live streaming nih, happening banget ya. Lagi ngetren banget lah live streaming TikTok. Jadi kayaknya salah juga kalau aku nggak nyobain TikTok. Aku nyobain full time TikTok guys, selama sebulan aku coba live streaming jadi host dan awal-awal ya susah banget guys. Walaupun aku udah terbiasa ngobrol di depan kamera ketika jadi YouTuber seperti ini, tapi pas kita live streaming tuh rasanya beda aja karena interaksinya langsung. Dan ngulik TikTok ini juga lumayan lama ya. Dari segi aku jadi host aja udah lumayan tuh adjusting dari yang awalnya YouTuber jadi host live itu beda banget. Belum lagi setupnya juga beda. Walaupun aku terbiasa live streaming multicam di event, tapi begitu kita live TikTok beda banget guys. Kalau di event itu kita banyak tim, satu orang ngerjain satu job desk. Lah pas kita live streaming TikTok, aku ngerjain semuanya sambil nge-host. Itu sih tantangannya. Nah tapi sebulan udah berlalu dan aku udah lumayan nemu lah gimana caranya ngebawain live TikTok. Terus juga karena aku setup live TikToknya tuh lumayan proper ya, pakai PC, pakai kamera profesional. Pas aku live tuh banyak yang komen, ini gimana, ini pakai apa, caranya gimana. Nah dari situ akhirnya aku sekalian aja buka jasa setup studio. Jadi buat teman-teman mungkin yang udah jualannya udah mulai rame, pengen meningkatkan kualitas live streamingnya, bisa kontak aku aja guys. Nanti aku datang ke tempat kalian untuk setupin studio kalian. Teman-teman nggak perlu repot-repot mikirin kameranya apa, gimana teknisnya. Aku buka jasa yang all in. Kalian terima beres aja, tinggal bilang budget berapa dan pengen live streamingnya kayak gimana. Dan kalau cuacanya udah cerah, aku bisa datang ke tempat teman-teman, langsung ke studionya dan setup langsung di situ. Lalu setelah hiruk pikuk itu semua, aku sekarang udah lumayan santai nih. Coolstream udah mulai jalan, timku udah mulai bisa dilepas pelan-pelan, dan yang jasa setup sementara masih aku pegang sendiri sih. Ada tim yang bantuin, tapi aku masih datang ke tempat studio teman-teman kalau memang misalnya kita udah cocok secara cuaca. Nanti aku yang datang ke tempat teman-teman. Tapi untuk Coolstreamnya aku udah mulai bisa lepas tuh. Jadi aku bisa monitoring dari jauh aja. Paling mungkin untuk event-event yang gede aku perlu datang sekedar untuk ngecek aja sih. Dan fokusku sekarang mau aku alihkan ke YouTube lagi. Karena jujur aja dari 3 hal yang udah aku mention tadi, aku tuh kadang lupa guys. Kalau punya 500.000 subscriber yang bisa aja nih, nggak tahu sih, mungkin aja 500.000 subscriber itu nungguin aku upload konten. Nggak tahu gimana, kalian nungguin nggak sih? Nah kedepannya channel ini tuh bakalan aku fokusin ngebahas hal-hal seputar live streaming, baik itu live streaming event ataupun live streaming selling yang kayak TikTok, Shopee gitu-gitu. Dan buat yang masih nonton sampai sini, mungkin udah nungguin konten-konten Laikul selama ini, penonton setia, semuanya deh komen aja guys. Komen mau request apa atau sekedar absen. Karena dengan begitu kita bisa saling kenal dan aku bisa bikin konten yang lebih sesuai buat kalian. Jadi sampai ketemu di hari Senin tanggal 1 Desember 2025.
Matur nuwun. Ini videonya belum selesai sebenarnya sih. Kalian kok masih nonton sampai sini? Aku mau coba eksperimen konten, guys. Jadi di antara episode-episode tadi yang hari Senin sampai Sabtu, aku tuh pengen nyelipin juga kayak vlog gitu. Terutama kalau aku lagi event, itu kan ada banyak banget cerita ya. Kayak kemarin aku tuh ke Purwokerto, ada event konser namanya Melody Distorsi. Yang paling menarik dari acara itu adalah dia ada 2 panggung, guys. Yang line up-nya itu padat banget, jadi panggung ini selesai perform, gantian panggung ini. Nanti yang sebelah prepare. Nanti begitu ini selesai, gantian yang ini. Itu menarik banget sih. Cuman kemarin ya aku nggak ngevlogin karena aku belum tahu juga mau bawa ceritanya kemana. Nah tapi kalau misalnya teman-teman tertarik dengan format vlog, ini aku cobain ya. Aku sambil cerita, sambil aku sisip-sisipin gambar yang kemarin sempat aku shoot. Jadi kita berangkat dini hari sekitar jam 11, jam 12 malam. Kemudian perjalanannya cukup berkabut dan ya gitu-gitu deh. Nanti mungkin ceritanya gitu ya guys. Kemudian sampai hotel, anak-anak pada makan, tapi aku sendiri udah nggak ambil gambar apa-apa, udah langsung tidur aja. Kemudian seperti biasa, sepertinya aku yang paling morning person atau mereka yang nggak tidur-tidur semalam ya. Jadi aku bangun cukup pagi dan mencoba memanfaatkan fitur hotelnya. Ya aku coba renang, kolamnya kemarin cukup enak sih airnya. Entah favoritnya dikit atau emang di daerah Purwokerto tuh airnya dingin-dingin sejuk gimana gitu guys, adem, enak aja. Terus habis itu kita langsung ke venue, setup dan udah seperti itu sih cuplikan ketika misalnya aku mau bikin konten yang vlogging gitu. Kira-kira pada tertarik nggak? Coba komen-komen di bawah ya. Segitu aja video kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Matur nuwun.